Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan pengawasan pembelajaran tatap muka di satu SD negeri, yaitu SD Negeri 13 Pulau Gebang, Jakarta Timur. SD ini sebenarnya sudah memulai cukup lama ya pembelajaran tatap muka. Dan kita ingin tahu nih seperti apa, karena SD ini memiliki murid yang cukup banyak ya. Nah, kita akan datang ke sekolah itu. Seperti apa nanti pelaksanaan pembelajaran tatap mukanya? Ikuti terus video ini ya. Jangan lupa untuk di-like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera bunyikan loncengnya. Kita ketemu lagi di lokasi ya. Hai guys, saat ini saya berada di SD Negeri 13 Pulau Gebang, Jakarta Timur untuk melakukan pengawasan pembelajaran tatap muka terbatas. Nah, sekolah yang beralamat di Jalan Rawa Kuning, Pulau Gebang, Jakarta Timur ini sudah menggelar PTM sejak tahap pertama loh. Sempat ditutup kembali karena peningkatan kasus COVID di DKI Jakarta dan buka kembali pada 30 Agustus 2021. Saya tiba di sekolah, hujan mengguyur dengan sangat deras dan berlangsung cukup lama. Namun, saya tetap berkeliling sekolah untuk melihat pelaksanaan pembelajaran tatap muka di SD Negeri Pulau Gebang, Jakarta Timur ini. Kebetulan sekolah menerapkan PTM dengan sistem 2 shift, yaitu pukul 7 sampai pukul 9 dan pukul 9 sampai dengan pukul 11. Jadi pukul 7 sampai 9 itu adalah shift pertama, pukul 9 sampai 11 adalah shift yang kedua. Mayoritas orang tua mengizinkan putra-putrinya itu mengikuti PTM. Jadi kelas-kelas itu penuh dengan anak-anak. Nah, saya juga sempat menyaksikan peserta didik shift yang pertama pulang dan shift yang kedua berbaris masuk kelas. Secara umum, sekolah sudah menyiapkan infrastruktur yang memadai. Jalan masuk, jalan keluar siswa itu berbeda jalur, sehingga dapat menghindari kerumunan akibat penumpukan antara siswa yang baru datang dengan siswa yang akan pulang. Selain ruang kelas, saya juga sempat memasuki ruang guru, ruang komputer, dan juga ruang isolasi sementara. Dan ada juga ternyata ruang operator. Nah, sampai sebelumnya saya mewawancarai deh kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Nah, seperti apa hasil wawancaranya? Nah, ikuti terus di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya berada di SDN Negeri 13 Pulau Gebang ya Bu, Jakarta Timur. Dan ini pengawasan pembelajaran tatap muka. Tadi saya sudah keliling, ditemani Ibu Kepala Sekolah, sudah melihat juga detil-detil dari penyiapan pembelajaran tatap muka. Dan saat ini di sebelah saya sudah hadir Ibu Kepala Sekolah yang siap untuk diwawancarai. Baik, sebelum memulai jangan lupa untuk di-like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe segera bunyikan loncengnya dan kita ikuti obrolan ini. Ibu selamat pagi, terima kasih atas waktunya. Iya, terima kasih Ibu sudah hadir ke sekolah kami di SDN Pulau Gebang 13. Saya Rosmalawati SPDMM sebagai kepala sekolah di SDN Pulau Gebang 13. Saya di sini bertugas dari tahun 2018 sampai sudah sekarang. 3 tahun di sini sampai bulan Oktober. Sebelumnya saya bertugas di SDN Ujung Menteng 06, pertama kali diangkat jadi kepala sekolah di 2012. Oke, jadi sekarang di sini sudah lebih dari 3 tahun jadinya 3 ya? tahun pas Bu. 3 tahun pas, oh karena Oktober itu ya, oh ya ini pas bulan Oktober. Iya.
Nah, Ibu, apa Bu, dalam penyiapan tatap muka ini sebenarnya apa saja yang kemudian Ibu siapkan? Iya, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Saya berserta guru-guru di sini bekerja sama semaksimal mungkin. Di bulan April itu kita ada pengisian asesmen untuk uji coba tatap muka piloting tahap pertama setelah uji coba terbatas yang ditunjuk oleh dinas. Oh, jadi ini bukan tahap pertama? Yang 85 sekolah, bukan? Iya Bu, jadi yang pertama di Cakung sekali itu Pulau Penggilingan 05 yang ditunjuk gitu. dari dinas. Iya. Kami ikut asesmen, ikut pelatihan modul guru-guru dan alhamdulillah lulus karena kami sudah mempersiapkan segala sesuatu sebelum adanya untuk mengisi asesmen. Oh, itu bulan apa dinyatakan di SK-kannya? Di SK-kannya di bulan Mei, kita tesnya ngisi asesmennya di bulan April. Oh, tapi bulan Juni Juli tiba-tiba kasus naik. Bulan Juni kita udah uji coba 2 minggu, tiba-tiba di awal Juli kita kasus naik. Oh, oke. Jadi di situ kita stop dulu sampai kemarin ini. Kalau ketika udah buka itu ya Bu, berapa minggu dan lain-lain itu pernah nggak ada kasus yang kena positif gitu di sekolah ini? Alhamdulillah Bu, kami karena sebelum memulai adanya PTM sudah ada sosialisasi dari Kasudin kami bahwa benar-benar kita harus prepare sekali dalam menentukan PTM ini. Kita tidak memaksakan kepada orang tua murid untuk anaknya melaksanakan PTM. Kami memberitahu kepada orang tua murid kalau anaknya demam, batuk, pilek nggak usah ke sekolah. Begitu juga kalau orang tuanya di rumah ada yang sakit atau keluarganya, siapapun anaknya PJJ saja. Nah, Ibu sendiri harapannya gimana nih setelah buka? Ini kan berarti setelah 30 Agustus Ibu udah beberapa minggu nih ya. Iya. Nah, ini dan tadi saya lihat Ibu tuh masuk semua tapi pakai 2 shift ya. Iya. Makanya dari pagi jam 7 sampai jam 9, shift pertama, shift kedua jam 9 sampai jam 11. Nah, Ibu harapannya ke depan gimana nih? Iya. Terima kasih Bu, kami semua guru berharap dan orang tua murid mudah-mudahan ke depannya kita normal seperti sedia kala ya Bu ya. Kami menginginkan semua anak-anak bisa bertatap muka karena orang tua merasa kewalahan dan anak-anak juga jenuh karena kami di sini ekonominya menengah ke bawah. Mereka tuh kontrakan yang sangat sempit lah Bu, 3 petak. Jadi tidur di situ, belajar di situ, sehingga mereka merasa anak itu mengalami kalau mungkin dibilang ada tekanan ya, mendapat tekanan ya Bu, hampir setahun setengah kan anak-anak di rumah kan gitu. Dan belajar juga jadi nggak kondusif ya Bu ya? Nggak efektif, nggak kondusif, makanya begitu kita ngisi asesmen, memberikan Google Form ke orang tua murid, mereka membuat pernyataan setuju tidak setuju, 90% mereka menyatakan setuju. Gitu. Jadi yang nggak setuju cuma 10%-an ya. Tapi sekarang akhirnya masuk semua. Alhamdulillah Bu. 100% akhirnya. Enggak juga, ada beberapa anak yang punya comorbid mungkin ya, itu memang kami larang lah Bu ya. Kemudian ada juga yang orang tuanya mungkin belum percaya 100%, masih ada juga yang PJJ. Ya. Yang penting ada surat pernyataan gitu. Oh, dari orang tua dari gitu ya. Tapi hampir di atas 90% sebenarnya ya. Atas 90%, mungkin 95% lah gitu. Oke. Jadi memang dalam praktek berikutnya ya orang tua jadi lebih percaya ya, akhirnya malah pada mengizinkan anaknya. Semula dia nggak izinkan, jadi akhirnya masuk juga ya. Oke, harapan Ibu ya memang semuanya dan situasi membaik gitu ya. Oke, dan tadi juga ketika kita keliling proses pembelajaran juga kita lihat ya, dan beberapa anak yang nampaknya memang sudah ceria ya Bu, ceria kembali. Oke. Ya, demikian wawancara dengan Ibu Kepala Sekolah. Mungkin kita wawancara dengan satu guru lagi ya. Dan ikuti terus obrolan ini. Oke, sekarang kita lanjut dengan perwakilan guru ya. Nah, seperti apa ini perasaannya nyiapin ini, kelelahannya sampai sekarang sudah berjalan nih PTM-nya. Oke, mungkin Bu Endah tak kenal maka tak sayang, silakan mengenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Endah Sribani. Saat ini saya bertugas di SDN Pulau Gebang 13, mengajar di kelas 6 dan
secara kebetulan saya dipercaya menjadi wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Oke, bidang kurikulum ya, Iya. paling berat biasanya bidang kurikulum. Nah, gimana sih Bu nih perasaan guru-guru setelah pembelajaran tatap muka gitu? Gimana? Oh, Masya Allah, saat pertama Bu, kami tuh ketika menyambut siswa terharu ya, sampai rasanya ingin menangis karena melihat anak-anak masuk, mereka terpana melihat sekolah mungkin yang pertama kali. Karena udah lama gak Iya, jadi mereka gini bengong, dia lihat kanan, lihat kiri, ini sekolah apa bukan. Jadi kami, nah ini sekolah kamu, ayo silahkan masuk gitu kan. Mau masuk pun mereka ragu-ragu, kemana Bu Guru? Kelas saya yang mana Bu Guru? Ya Allah, di situ. Oh iya, karena kan baru masuk, Iya, jadi nggak tahu di situ ada kelasnya. rasa bersyukur. Ya Allah nak, gitu. Ayo, kami kan menyambutnya bertahap. Ya. Kamu kelasnya di sini, di sini, di sini. Jadi bersyukur sekali ada PTM. PTM ya. Kalau Iya. guru-guru ngerasa terbebani nggak, kan di sini 2 shift ya katanya Iya, ya. iya. Jadi ada yang jam 9, ada yang jam 7 sampai 9 dan 9 sampai 11. Kan berarti guru-guru harus ngajar 2 kali Betul, tuh. Nah, itu betul. gimana tanggapan para guru? Ketika kami ada rapat koordinasi, kan biasa ya kami minta, ayo bagaimana masukannya. Ya Allah, betapapun sedikit lelah, sedikit sebenarnya, tapi mereka merasa senang. Bisa melihat secara fisik, Murid-muridnya Iya. bisa lihat juga karakternya gitu ya. betul sekali apa karakter yang perlu diperbaiki, kemudian kemampuan akademiknya, berbeda sekali Oh, nggak kelihatan waktu di PJJ? Iya, Oke. kalaupun kami Zoom, itu kan ada anak yang tidur, ketok-ketok, bangun kan nggak mungkin. Iya, betul. Jadi ini mereka senang sekali mereka, alhamdulillah. Oh, Tidak oke. berat karena kan biasanya kami ngajar juga dari 6:30 sampai jam 1 Iya. itu biasalah. Biasa gitu. ya. Iya. Kalau secara itu ya, tadi kan Ibu nyinggung akademiknya juga jadi bisa terpantau. Iya. Ada nggak tuh anak-anak yang sebelumnya jadi karena PJJ yang kelamaan ini berdampak tuh, sehingga menurut guru-guru yang selama ini ngajar ya, apalagi Iya. udah lama, Uh-uh. ini harusnya kemampuan anak kelas 6 tuh levelnya ini nggak nyampe nih. Itu terjadi nggak sih? Terjadi. Oh, gimana itu Terjadi rincinya? karena betapapun berbeda ada sosok guru dengan tidak. Kemudian pengaruh lingkungan. Oh iya. Kalau di sekolah kan dikondisikan nih. Iya. Kemudian tatap muka dengan guru adalah gitulah chemistry antara siswa dengan guru secara langsung dapat. Oke. Nah, tetapi 1 tahun, 2 tahun tidak bertemu, kemampuannya kan otomatis anak-anak tuh tidak sesuai dengan target yang diinginkan. Oke. Ini PR. PR ya. PR besar. Ngajarnya susah nggak tuh? Lumayan. Jadi itu disitulah dibutuhkannya kerjasama kami dengan orang tua. Oke. Komunikasi kami dengan orang tua. Tolong dong Bu, targetnya setengah semester ini anak-anak harus review lagi misalnya perkaliannya. Oke. Gitu. Review lagi kelas 1, 2 membacanya. Jadi kami push orang tua. Ayo bantu kami. Tapi orang tuanya kooperatif nggak? Insya Allah kooperatif beberapa. Beberapa yang tidak Yang enggak kooperatif. jadi tantangan banget tuh. Iya, yang tidak jadi tantangan karena memang berpengaruh juga sosial ekonomi. Oh. Tuh, makanya iya, kami berbahagia anak-anak ke sekolah kepegang betul lah akademiknya, Iya. karakternya gitu. Dibandingkan kalau di rumah orang tuh udah sibuk memikirkan bagaimana mereka bertahan ekonomi di tengah Iya, pandemi ini. Ya, memang tidak semua keluarga ya punya kemampuan ekonomi yang Itu sama. dia dampaknya. Apalagi pandemi berdampak Masya begitu Allah. luas Iya, ya. Tapi luas. yang pasti anak-anak senang, guru-guru sebenarnya juga senang ya, Senang. karena bagaimanapun ketertinggalan Betul. gurunya jadi bisa tahu dan bisa dikejar. Betul. Ya. Nah ya demikian betapa semangatnya ya para gurunya, dan ini sesuatu yang harus diapresiasi, Iya. diacungi jempol, dan mudah-mudahan juga sekolah-sekolah yang lain yang mengalami Iya. hal yang sama itu punya semangat juga yang sama. Oke, Iya. demikian video pembelajaran tatap muka ya, pengawasan belajar tatap muka ini, dan semoga saja video ini bermanfaat tentunya bagi yang menonton. Jika bermanfaat jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe segera bunyikan loncengnya. Sampai ketemu lagi dengan video yang lain ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Endah, makasih banyak. Sama-sama, terima kasih.